Disilakan Ibu Sance. Shalom. Selamat Damai pagi, di hati. sahabat doa penginjilan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian, syukur, hormat, dan sembah hanya kepada Allah kita, yaitu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah melindungi, menjamin kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam, Tuhan Yesus menjagai dan memberkati kita semua dalam petiduran. Dan di pagi yang indah ini, Tuhan membangunkan kita lagi semua. Dengan tubuh yang sehat, dengan segala kekuatan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga kita boleh hadir di Zoom meeting Musafir Berdoa, Sabtu 26 Agustus 2023 ini. Semuanya bukan karena kebolehan dan kegagahan kita akui itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita masih disempatkan lagi oleh Tuhan dengan nafas kehidupan yang kita boleh hirup di pagi ini. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur betapa baiknya Tuhan kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita boleh alami dan kita boleh nikmati sepanjang kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Dan kita mau berdoa bersama-sama pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di pagi yang indah ini, kita semua akan menikmati hadirat Tuhan. Di dalam pimpinan Musafir Berdoa pagi ini, yang akan diselenggarakan oleh pelayan khusus dan tim doa kolom 28. Untuk itu kami serahkan waktu dan kesempatan ini kepada pelayan khusus dan tim doa kolom 28. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di edisi Sabtu 26 Agustus 2023 dalam ibadah Musafir Berdoa di pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan yang merasa diberkati. Amin. Ya, pagi ini kita bersyukur. Kita boleh menikmati hari yang baru. Kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan. Dan pagi ini kita boleh lagi berkumpul, bertatap muka dalam ibadah Zoom Musafir Berdoa karena Tuhan pebaik. Jikalau kali ini ada di antara kita yang datang dengan hati yang sedang terluka ataupun sedang meragukan janji Tuhan, mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan rumah tangga, ada yang mengalami masalah ekonomi. Mari saat ini kita datang pada Tuhan. Kita lepaskan segala beban, pergumulan, masalah hidup kita pada Tuhan. Minta Tuhan campur tangan. Dalam doa kita memuji Tuhan dan baca firman. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang peka mendengar setiap keluhan kita. Kasih Tuhan selalu mengubahkan
serta menguatkan hati dan jiwa kita. Mari kita katakan, ketika kubangun, kusujud menyembah. Ketika ku bangun, ku sujud menyembah di hadapan tatamu, ku tinggikan Kau, memohon perlindungan di sepanjang hari. Semoga diselamatkan kasih-Mu Bapa, ajarku mengerti untuk memahami pengorbanan-Mu. Mencintaimu, ajarlah aku taat kepadamu. Kasih tahbisan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Menyanyi duet sahabat lama nomor 47, doaku dan keluhku. Bapak Ibu, sahabat doa musafir, menjalani kehidupan kita setiap hari dalam tugas dan pelayanan, sering kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak, menyakiti orang tua. Bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan, sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saat ini kita datang merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita
menyanyi Berikan ku hati seperti hatimu. Selain hidup kami, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan balas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu, marilah kita mengaku akan setiap salah dan dosa kita yang seringkali kita perbuat melawan kehendak-Nya. Kita berdoa. Di pagi subuh ini Tuhan, kami semua yang terkumpul dalam ibadah musafir berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tunduk di hadapan-Mu. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami sebagai orang tua seringkali melakukan kesalahan terhadap anak-anak kami. Kami sebagai suami seringkali Tuhan menyakiti istri kami. Kami sebagai istri seringkali menyakiti akan suami kami. Dan mungkin kami semua sebagai pekerja, kami seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, lewat ibadah musafir berdoa, kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan, mengaku akan setiap salah dan dosa kami. Mungkin kami sebagai pribadi tidak dapat mengatakan itu kepada sama kami. Namun saat ini Tuhan, dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami datang mengaku kepadamu Tuhan, akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Oleh dan sebab itu Tuhan, sebelum kami Tuhan saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersekutu saat ini kami membawa akan segala dosa dan penyesalan kami hanya kepadamu. Karena kami yakin dan kami percaya, hanya Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Engkau telah rela mati, disalibkan demi menebus dosa-dosa kami. Dan ajarkan kepada kami ya Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tahu darah-Mu tercurah demi dosa-dosa kami. Inilah kami Tuhan, lihatlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku akan salah dosa kami kepadamu. Dan layakkanlah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk sehidangan dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami membawa pengakuan dosa kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita menyanyi bersama-sama 2 Sahabat Lama nomor 115, Putih Bersih. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, marilah tinggallah di dalam batin-Ku. Jadikan aku anakmu yang dengar-dengaran teguh. Baik darah-Mu kudus, bersihkan sehingga terus. Putih bersih, putih bersih. Beri Tuhan darah-Mu kudus, bersihkanlah aku terus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai Damai. di hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sahabat doa Gemi Musafir Kleak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari siapkan diri kita, hati pikiran kita untuk ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur. Kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami boleh menyatu dalam persekutuan musafir berdoa bersama sahabat doa Gemi Musafir Kleak. Saat ini Tuhan, kami punya kerinduan yang sama untuk membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus hadir bersama dengan kami, memberkati kami, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba mengaku dalam segala keterbatasan, memohon Engkau hadir lewat kuasa Roh Kudus, memberikan hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap kata menjadi kalimat dalam khotbah yang akan disampaikan saat ini. Bukanlah karena hamba pandai berkata-kata, tapi semua karena perkenanan Tuhan, karena kekuatan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi hamba. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan-Mu yang dinyatakan saat ini. Semua yang ada dalam persekutuan membaca firman-Mu saat ini, baik kami sebagai pelaksana ibadah, pelayan khusus dan tim doa kolom 28, bahkan semua sahabat doa yang ada saat ini. Tuhan tolong hati pikiran perasaan kami diambil alih oleh Tuhan, sehingga tidak terganggu oleh hal-hal apapun, kuasa apapun. Sebabnya kami menyatu, berdoa dalam nama Yesus. Biar semua yang mengganggu kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman, kami usir, kami tolak, keluar jauh dari tempat ini. Agar kuasa-Mu, kemuliaan-Mu yang hanya berlaku di tempat ini, di saat kami membaca merenungkan firman. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau firman hidup bagi kami. Haleluya. Amin. Sahabat doa Gemi Musafir Kleak yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali saat ini kita membaca bagian Alkitab di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus pasal 6
ayat 10 sampai 20 di bawah judul perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita. Sahabat doa, demi musafir Kleak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita di dunia ini bagaikan kita sementara melangsungkan pertandingan sepak bola. Hanya dua yang dilakukan oleh setiap yang berlomba atau grup yang berlomba adalah bertahan dan menyerang. Kita saat ini sementara dalam pertahanan dan menyerang, memohon pertolongan Tuhan. Karena kita sementara bertanding di dunia yang fana ini. Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan yang ada di Efesus. Kota kedua terbesar sesudah Romawi. Kota yang ramai. Di dalamnya ada umat Tuhan yang sudah percaya kepada Injil Kristus. Tetapi mereka harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Kota yang diinjili atau buah penginjilan dari Rasul Paulus. 3 tahun dia melayani umat Tuhan yang ada di Efesus. Dengan air mata, dengan perjuangan dia melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Tetapi lewat suratnya, dia memberikan kekuatan kepada umat Tuhan di Efesus. Karena mereka harus menghadapi tantangan yang jika tidak kuat bertahan di dalam Injil Kristus, mereka tidak mampu menghadapi itu. Mereka diuji, dicoba untuk kembali kepada kehidupan lama. Penyembahan kepada Dewi Artemis, Dewi kesuburan yang dipercaya oleh umat Tuhan sebelumnya. Dan kedua adalah paksaan atau tekanan untuk menyembah kaisar pada saat itu. Sehingga Paulus perlu memberikan kekuatan kepada umat Tuhan yang ada. Supaya mereka mampu bertahan, tidak mundur, tetap maju berperang. Karena ada Tuhan yang akan tetap dan terus membela
yang akan mengantar mereka untuk melewati masa-masa sulit. Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia terbatas. Manusia hanya terbuat dari debu tanah. Manusia hanya seperti embun yang ada saatnya ada dan tiba-tiba lenyap. Jadi manusia tidak punya kekuatan. Manusia penuh dengan keterbatasan. Sehingga Paulus ingatkan kepada umat Tuhan. Supaya mereka berada tetap pada kekuatan Injil yang sudah mereka terima dalam pelayanan Paulus selama 3 tahun. Dan memang Paulus mengatakan harus punya perlengkapan senjata Allah. Bagaikan seorang prajurit Romawi yang dididik, yang dilatih dengan kuat, dengan penuh kedisiplinan untuk tetap menggunakan atribut-atribut sebagai pasukan, sebagai tentara, supaya kelak punya kesediaan, punya kesiapan, mampu bertahan dari serangan musuh. Hingga dalam pembacaan ini Paulus menggambarkan bagaimana perlengkapan tentara, perlengkapan seorang prajurit di dalam menghadapi musuh, dan itu merupakan perlengkapan yang harus dimiliki oleh umat Tuhan yang ada di Efesus untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, perlengkapan seorang prajurit adalah ikat pinggang. Yang dikatakan di sini adalah kebenaran. Jadi ketika orang menggunakan ikat pinggang bagi seorang prajurit melindungi bagian perutnya dan bagian pahanya untuk supaya terhindar dari serangan-serangan yang ada. Jikapun ada serangan, mampu bertahan oleh karena adanya ikat pinggang. Kebenaran itu harus kita miliki sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita mampu hidup dalam kebenaran jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itulah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat doa yang diberkati Tuhan. Perlengkapan yang kedua adalah baju sirah, yakni keadilan. Saya tidak tahu persis seperti apa yang dialami oleh sahabat doa saat ini. Kita mungkin diperlakukan tidak adil. Kita mungkin tidak diperhitungkan. Kita merasa kita tidak dihargai. Tetapi jika kita menggunakan baju sirah seperti seorang tentara Romawi yang akan melindungi bagian jantung kita, hati kita, dada kita dari berbagai serangan yang ada. Meletakkan semua ketidakadilan yang teralami dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Kita menggunakan baju sirah, yakni Tuhan Allah kita sebagai pelindung kita dari segala ketidakadilan yang teralami. Maka kita mampu menangkal berbagai godaan-godaan iblis, berbagai tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Karena dikatakan di sini perjuangan kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan serangan-serangan penjahat-penjahat iblis, roh-roh jahat yang sementara dan terus ada dalam kehidupan kita, di kehidupan kita saat ini. Kemudian yang ketiga adalah seorang prajurit harus menggunakan kasut untuk supaya bertahan dari onak dan duri, dari batu yang sekiranya dalam perjalanan menghalangi pertempuran atau perjuangan. Dalam hal ini kita diingatkan untuk punya kerelaan memberitakan Injil, dan berita Injil bukan hanya tugas pelayan khusus, bukan hanya tugas pendeta, diaken dan penatua, atau evangelis, atau hamba Tuhan yang lain, atau koordinator BIPRA. Tapi berita Injil itu adalah tugas tanggung jawab orang semua. Mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Apalah artinya kita menyampaikan berita Injil sampai di ujung dunia.
atau sampai di tempat-tempat yang jauh, sementara kita tidak mampu menjadi berita Injil bagi pribadi dan keluarga kita. Apalah artinya kita melayani Tuhan sementara keluarga kita belum tersentuh dengan tugas, dengan pelayanan dari diri kita sendiri. Apalagi ketika kita dipercayakan sebagai pelayan Tuhan. Sahabat doa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kemudian perlengkapan yang keempat adalah perisai. Adalah iman. Perisai itu mampu bertahan dan mampu menyerang. Ya, perisai mampu bertahan, mampu menyerang dari serangan balik atau serangan apapun yang teralami bagi seorang prajurit, bahkan bagi kita saat ini. Kita harus punya kekuatan iman. Karena kekuatan iman inilah yang akan memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Karena kita tahu persis bahwa iblis ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sementara mengaum-ngaum untuk menangkap, untuk menerkam siapa yang tidak kuat. Siapa yang lengah. Siapa yang tidak mampu bertahan. Maka kita adalah kesempatan iblis untuk menyerang hidup manusia yang tidak beriman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang punya kekuatan lebih supaya dalam kehidupan ini kita kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Kemudian ketopong. Ketopong ada di bagian kepala. Sebagai topi seorang prajurit akan melindungi otak, pikiran. Ya, bagian kepala akan dilindungi oleh ketopong. Yaitu keselamatan. Ya, digambarkan sebagai keselamatan. Kita tahu bersama bahwa kita semua telah menerima keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang adalah anugerah. Orang tidak dapat memberikan apa-apa selain terus menaikkan syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Dengan juru selamat kita Yesus Kristus tersalib, mati, tapi kita bersyukur kita menang ketika kita merayakan Paskah sebagai kebangkitan Kristus. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan selain tetap bersyukur dan terus menjadi pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan perlengkapan keenam adalah pedang roh. Kita harus memiliki pedang roh, yakni firman Allah. Karena firman itu adalah pelita dalam kehidupan kita. Menerangi kita dalam kegelapan. Menunjukkan jalan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Mengarahkan kehidupan kita. Dapat mengetahui apa yang baik, apa yang benar untuk kita lakukan. Lewat kita rajin membaca firman Tuhan. Alkitab adalah berisi firman Tuhan. Di dalamnya kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tidak inginkan, apa yang dilarang dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika kita punya kerinduan untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, kita akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Karena firman Allah itu akan terus menuntun jalan kehidupan kita. Kemudian perlengkapan yang ketujuh adalah berdoa setiap saat. Ingat Bapak Ibu, tidak salah apa yang orang jadi ingat bahwa doa adalah anak kunci yang membuka harta surga. Dan ketika orang tidak berdoa sama dengan orang tidak bernafas. Bisa kita bayangkan. Jadi setiap saat mau susah, senang, sehat, sakit, bergumul, menderita, berhasil, apalagi orang terus diingatkan untuk tetap hidup dalam doa. Apalagi sebagai sahabat doa di Gemi Musafir Lek ini. Hidup dalam doa itu merupakan satu kebutuhan yang orang tidak dapat lalaikan dalam hidup ini. Berdoa untuk setiap waktu, karena kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Suka duka kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Jadikanlah doa sebagai kebutuhan yang nyenak pernah lepas dalam kehidupan kita. Di setiap saat ketika Tuhan
masih anugerahkan nafas hidup sampai saat ini. Bapak Ibu, sahabat doa musafir Kleak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan yang ada di Efesus. Kita sampai saat ini, selama Tuhan perkenankan kita menginjakkan kaki di bumi ciptaannya ini, selama kita masih memiliki nafas hidup, selama kita masih ada di dunia ini, berkarya di dunia ini, kita tidak akan lepas dari pergumulan dan tantangan seperti yang dialami oleh umat Tuhan yang ada di Efesus. Kita tidak akan pernah sepi dengan pergumulan dan tantangan hidup. Tidak ada lain yang kita lakukan selain kita memperlengkapi diri kita. Sebagaimana tema yang sementara kita gumuli hari ini adalah hari terakhir kita menggumuli tentang apa yang sementara kita kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Tidak ada hal lain, apapun yang kita miliki, semua hanya kefanaan. Seperti apapun yang kita miliki, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, semua hanya kefanaan sementara belaka. Tetapi yang perlu kita butuhkan saat ini, bagaimana kita memiliki keutuhan kehidupan kita dengan tetap memperlengkapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, perisai, keselamatan, firman Allah, dan terus berdoa. Berdoa bersama harus menjadi bagian hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika kita mampu berperang melawan apapun di dunia ini, pergumulan seperti apapun, kita mampu melewati itu. Karena kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pasti jika kita terus maju berjuang bersama dengan Kristus, kita akan menang. Bahkan kita akan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kita sahabat doa musafir telah disapa oleh firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kita siap menghadapi serangan, ancaman, pergumulan kehidupan kita. Kita membentengi hidup kita dengan perisai iman. Hidup dalam firman dan doa. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Seni Sinaulan Palilingan SPD yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Marilah Bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan janji Tuhan. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sahabat doa musafir, tiba dan saatnya kita mendoakan dalam pelayanan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Persekutuan doa musafir
di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah Roh Kudus termeterai atas pelayanan firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Penatua Sinaulan Palilingan. Biarlah dalam pelayanan yang sudah diberikan di pagi yang ini bisa menjadi kekuatan kami bersama untuk kami kuat dalam melakukan pekerjaan pelayanan dimanapun kami berada. Ketika pun firman itu disampaikan, biarlah firman itu menjadi kekuatan kami juga bersama, sehingga dalam pekerjaan tugas kami masing-masing, apa yang kami lakukan berhasil. Bapa dalam sorga, berdoalah kami untuk kelompok pelayanan yang ada di Gereja Musafir Kleak Manado. Mulai dari tim kerja, pendeta, diaken, penatua, syamas yang ada di kolom 1 sampai dengan 29. Tolonglah kami yang semua ya Bapa, ketika kami dipakai dan berjanji dengan setia untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Beri hati kami sebagai seorang hamba untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan kasih Kristus. Sehingga ya Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ya Bapa, itu bisa berkenan kepadamu. Biarlah terus kami mengajak ya Bapa, untuk rekan-rekan setiap pelayanan yang sudah dilakukan mulai kolom 1 sampai kolom 29. Kami tetap selalu bersinergi, memberi kekuatan kepada anggota-anggota yang lain, supaya kuat dan bertahan memakai senjata perlengkapan senjata Allah, supaya apa yang menjadi tantangan, rintangan, hambatan di depan mata, itu pun kami bisa lalui, karena kebenaran firman yang selalu memberi kami kekuatan. Biar Roh Kudus memampukan kami ya Bapa, agar supaya semua yang kami kerjakan ya Bapa, dibuat berhasil. Bapa dalam surga, tolonglah kami ya Bapa, kami sebagai panitia kolom 28, melaksanakan tugas juga di pagi ini. Biar Roh Kudus memampukan kami semua, agar terus kami bisa melanjutkan tugas-tugas dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersatu hati saat ini memohon belas kasih Tuhan bagi anggota jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 29 yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Adik Arhelaus Timban kolom 1 dirawat di rumah sakit ODSK. Ibu Armi Dapak Kamalirang kolom 1 mengalami stroke dan dirawat di rumah. Pemuda Briliano Eman kolom 2 mengalami gangguan ginjal sehingga harus rutin menjalani cuci darah. Bapak Roni Eman kolom 2 pemulihan setelah operasi katarak. Ibu Tani Pangau kolom 2 persiapan untuk operasi mata. Pemuda Farel Resa kolom 2 mengalami gangguan fungsi ginjal dan dirawat di rumah. Ibu Mei Malu Potu kolom 4 pemulihan dan dirawat di rumah. Orang tua dari Ibu Pendeta Teli Lontoua, Ibu Stans Hua Monika dalam pemulihan di rumah. Bapak Demsi Sumerar kolom 7 pemulihan dan dirawat di rumah. Ibu Emma Momongan Pandai kolom 7 dirawat di rumah. Ibu Olin Singal Nayoan kolom 7 dirawat di rumah. Bapak Penatua Marli Pandelaki kolom 8 dalam persiapan akan menjalani operasi.
Bapak Marcel Wakari, kolom 18, dirawat di Rumah Sakit Island Penang, Malaysia. Ibu Mareike Kontu, orang tua dari Ibu Nancy Kencam, kolom 28, dirawat di Rumah Sakit Kando. Tuhan, Engkaulah Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh kami. Segala sakit penyakit, kutuk, sudah kau tanggung di kayu salib. Dan dengan bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami ini. Jika ada organ-organ tubuh yang mengalami gangguan, sel-sel yang rusak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan. Bangkitkan iman percaya mereka, Bapa, agar mereka terus berpengharapan kepadamu, bahwa kesembuhan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati obat-obat dan makanan yang mereka konsumsi, alat-alat kedokteran yang mereka pakai, tenaga medis dan paramedis. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Berkati keluarga yang mendampingi, yang menjaga mereka. Berikan kesabaran, kekuatan, dan semangat, terlebih iman yang teguh, yang terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang terikat dengan narkoba, seks bebas, minuman keras, LGBT, lepaskan mereka dari keterikatan akan dosa-dosa mereka dengan kuasa kasih-Mu. Untuk mereka yang bergumul dengan masalah keuangan, Engkau Allah Yehova Jireh yang akan menyediakan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Yang bergumul dengan masalah keluarga, suami istri yang diambang perceraian, Tuhan jamah dengan kuasa kasih-Mu, sehingga mereka boleh dipersatukan kembali. Hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang bermasalah antara anak dan orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, rekan sekerja, rekan sepelayanan, antara pelayan khusus dengan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala akar pahit dicabut dan balut luka hati mereka yang terluka dengan kasih-Mu. Sehingga ada pemulihan, ada damai sejahtera dan sukacita dalam hubungan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus sumber penghiburan yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berdoa juga untuk panitia Hari Raya Gereja tahun 2023, untuk acara pengucapan syukur dan gemim bersinode. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka rencanakan dan yang sudah mereka kerjakan hingga pada hari pelaksanaannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, torang lemo berdoa buat torang pelingkungan tempat tinggal. Torang rasa bersyukur karena torang tinggal di tempat yang nyaman, yang aman, dekat dengan sama tamu. Marle, Tuhan, torang mau bawa di hadapan, biar torang nyanak lengah, torang memohon, Tuhan yang kasih terus perlindungan for torang pelingkungan tempat tinggal ini. Torang memohon Tuhan yang jauhkan dari semua tu jahat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari perpecahan, biar orang yang ada di lingkungan Leak, Batu Kota, Bahu, dan sekitarnya, orang boleh hidup berdampingan, walaupun orang ada perbedaan dari ras, suku, golongan, tapi orang boleh hidup penuh kasih dan keramahan. Lebih-lebih for orang yang ada di jemaat musafir Leak, orang boleh jadi contoh, jadi teladan for orang-orang lain. Orang boleh lebih mengasihi orang, kasih tunjung apa itu Tuhan Yesus saya ajar aku. Makasih Tuhan. Orang yang mau doa for orang anak-anak muda, generasi muda yang ada di jemaat Gemim Musafir Leak.
Tuhan, torang rindu, torang pe anak-anak muda bertumbuh jadi anak-anak muda yang teladan, yang boleh jadi terang dimanapun orang berada. Torang mau doa biar Tuhan Engkau jauhkan orang dari ketergantungan akan narkoba, pergaulan yang besar, dari miras, dari seks bebas, dari pengaruh-pengaruh paham atau doktrin yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajar. Torang mohon Tuhan jauhkan orang anak-anak muda dari paham lesbian, gay, biseksual, transgender, yang adalah kekejian di hadapan Tuhan. Biar anak-anak muda kami boleh dekat denganmu, kenal Engkau lebih daripada mereka kenal dunia ini. Torang mau doa buat orang-orang terdekat yang ada bagi anak-anak muda kami. Bagi pembina, bagi guru-guru, bagi pelayan khusus, bagi orang tua mereka. Biar orang-orang terdekat boleh menjadi tempat mereka bercerita, tempat mereka melepaskan kepenatan, melepaskan apa yang ada beban dalam dorang pehat. Biar dorangnya nak lari di tanpa-tanpa yang nak bau. Torang mau serahkan torang pe generasi muda, jemaat mau berkelea ke dalam tangan. Torang le mau doa Tuhan, buat semua sukacita yang boleh torang rasakan. Baik itu sukacita karena ulang tahun kelahiran, perkawinan, karena keberhasilan dalam studi, karena promosi jabatan, karena usaha, karena yang sembuh dari sakit, atau syukur lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi torang bersukacita. Biar torang tahu, torang sadar dan torang ingat bahwa apa yang torang terima, apa yang torang rasakan, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kuat dan torang kagak. Makasih Tuhan. Torang bermohon terus kiranya Engkau yang memberkati torang dan memperlengkapi torang. Dan torang akan tetap ingat Engkau dalam setiap hal yang torang boleh alami. Bapa, torang bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih for torang di subuh pagi hari ini. Torang mau doa buat kolom 28 yang boleh bertugas di pagi hari ini. Tuhan yang terus memberkati pelayan khusus, penatua dan diaken yang melayani lewat kolom 28. Tuhan yang pakai mereka semakin hebat dan luar biasa, menjadi contoh yang teladan yang baik bagi jemaat, bahkan bagi siapapun yang mereka temui. Torang le mau berdoa for pelayan Bipra dan tim doa yang ada di kolom 28, bahkan semua jemaat, torang juga yang terlibat di pagi hari ini. Tuhan yang memberkati torang di pekerjaan dan kehidupan keluarga. Ini torang yang membawa torang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, orang rindu mau berdoa buat semua KPDP dan seluruh sahabat doa yang sudah mengambil bagian dalam ibadah musafir berdoa pagi ini. Engkau yang mau terus menolong, memberkati dan memperlengkapi. Bahkan setiap hal yang mereka rindukan ke depan, Bapa, orang mau taruh itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Bapa mau berdoa per bangsa, negara, biar Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Engkau memberkati pemerintah yang ada. Biar dengan hikmat-Mu, dorang boleh terus melaksanakan dorang tanggung jawab yang Engkau percayakan Bapa. Biarlah segala sesuatu yang dorang backing, bahkan keputusan yang dorang akan ambil, itu dorang boleh mengandalkan terus dorang Bapa yang ada di surga. Buat keamanan pemilu di tahun yang akan datang, tahun 2024. Tolong Bapa, Engkau terus memberkati, menolong, bahkan orang semua boleh menikmati setiap perbedaan warna dan pilihan yang akan kami pilih, yang akan kami lakukan, yang akan kami usahakan. Bahkan setiap orang yang mau mengambil bagian Bapa, setiap orang yang Engkau percayakan nanti
yang akan kami pilih, bahkan yang akan terpilih. Torang terlalu percaya Bapa, Engkau akan menyediakan semua yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak torang sebagai manusia. Bapa di surga, torang rindu mau berdoa for pelaksanaan ibadah pas setiap hari Sabtu. Tolong Bapa, Engkau berkati, Engkau beri kerinduan for semua pelayan yang ada di Gemi Musafir Kleak, supaya ada kerinduan, ada hati yang besar untuk sama-sama ada dalam persekutuan ibadah pas. Bapa, torang mau berdoa buat persiapan lomba yang akan dilaksanakan hari ini, lomba cerdas cermat Alkitab, yang anak-anak musafir beberapa orang akan mengambil bagian Bapa, yang akan dilaksanakan di Tumaluntung, Minahasa Utara. Torang mau bawa dalam doa anak-anak Rekse Rantung kolom 6, Jeremia Tantang kolom 8, Clayman Salam kolom 6, Noah Sumanti kolom 19, Marcelo Sasewa kolom 28, dan Darren Panekenan kolom 28. Bapak, tolong torampe anak-anak. Wajar dorang merasa gugup, dorang rasa takut, dorang rasanya ndak mampu, mar orang percaya persiapan yang torang so lewati, bahkan usaha setiap anak-anak yang hampir tiap hari dorang latihan, dorang belajar di gereja. Tolong perhitungkan itu Bapak, biar Engkau terus menolong, beri dorang damai sejahtera, beri dorang ketenangan. Bahkan dorang perjalanan menuju ke tempat lomba yang sebentar lagi dorang akan memulai perjalanan. Engkau terus memberkati, melindungi, dan seluruh aktivitas anak-anak, bahkan kakak pendamping, guru sekolah minggu, orang tua yang akan mengantar torampe anak-anak. Engkau terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati. Hasil ke depan Bapa, orang mau serahkan dalam tangan-Mu. Pemberian diri anak-anak ini adalah persembahan yang hidup untuk-Mu Bapa. Bahkan di minggu yang akan datang, akan diadakan lomba pekan kreativitas anak sinode yang akan diadakan tanggal 2 September. Tolong berkati, dimulai minggu yang akan datang, anak-anak mulai akan mempersiapkan diri mengikuti lomba ini. Orang musrahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang akan orang kerjakan Bapa itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, makasih banyak Bapa buat pagi yang indah, persekutuan yang orang boleh rasa. Ini setiap kerinduan dan torang harapan Bapa yang torang mau taruh dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Setiap pergumulan, setiap harapan yang torang sampaikan tadi lewat doa, yang torang bilang satu persatu, bahkan mungkin Bapa ada doa-doa pribadi yang torang sampaikan. Biarlah Bapa, semua Engkau yang menjawab setiap doa sesuai dengan waktu-Mu. Ajarkan torang untuk terus berharap, ajarkan torang untuk tetap setia di tengah torang menanti, menunggu, bahkan sekalipun nanti Bapa, apa yang akan Bapa kasih dalam torang kehidupan jauh dari apa yang torang harapkan dan rindukan. Torang percaya itu semua berasal daripada-Mu. Kesempurnaan doa ini torang persembahkan kepadamu, Tuhan penguasa dalam torang kehidupan, yang mengatur dan mengendalikan semua torang kehidupan. Dan di akhir doa ini, torang akan sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami hari ini, makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita lakukan bersama 2 Sahabat Lama 185. Kita berseru haleluya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat doa musafir Kleak, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun, menyertai, memimpin ibadah musafir berdoa pagi ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Saya percaya kita semua yang sudah beribadah di pagi ini diberkati dengan sukacita melimpah. Disampaikan banyak terima kasih kepada semua yang sudah bertugas di pagi ini, pelayan khusus dan tim doa kolom 28. Terima kasih kepada Ibu Penatua Seni Sinaulan Palilingan SPD yang sudah menjadi saluran berkat di pagi ini, diundang berdiri. Terima kasih kepada Bapak Mistelo Suwandi Eskom, Koordinator Remaja Kolom 28, diundang berdiri. Terima kasih kepada Ibu Riana Suwandi Tarore ST, Koordinator Anak Sekolah Minggu, diundang berdiri. Terima kasih kepada Ibu Marce Lengkong Lintong, Wakil Ketua WKI Kolom 28. Terima kasih kepada Ibu Cynthia Suwandi Lolong SP, Koordinator WKI Kolom 28. Terima kasih kepada Bapak Hengki Lengkong, Koordinator PKB Kolom 28. Terima kasih kepada Nona Enji Rumokoy, Koordinator Pemuda Kolom 28. Terima kasih kepada senior teladan tim doa Kolom 28 yang setia, Oma Sarah Suwandi Tangkudung, diri Oma. Terima kasih juga kepada Bapak Stephen Rumokoy, Sekretaris Pria Kaum Bapak Kolom 28. Terima kasih semua. Tuhan Yesus pasti memberkati, dan saat ini kita akan membawakan puji-pujian. Majulah Laskar Kristus. Majulah lawan kuasa gelap, pikul salib Raja-Mu sendiri jauh di depan. Majulah Sang Kristus lawan kuasa gelap, pikul salib sungguh dan tetap. Ya, silakan duduk. Dan terima kasih banyak kepada KPDP Musafir Kleak yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, pelayan khusus dan tim doa kolom 28 bertugas di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini dikembalikan kepada penanggung jawab Ibu Sance Uguy Kere. Silahkan Ibu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari khusus kolom 28. Tentu pujian, syukur, hormat kita persembahkan kepada Tuhan di penghujung ibadah musafir berdoa pada Sabtu pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh menaikkan pujian, hormat, sembah. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Karena doa itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan kita. Banyak berdoa, banyak kuasa. Tidak berdoa, sedikit kuasa. Dan tidak berdoa, tidak ada kuasa. Betapa pentingnya kehidupan doa itu bagi kita jemaat Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah pada kita. Sehingga dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, Tuhan mempersiapkan senjata-senjata yang boleh kita pergunakan untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi hanya dengan kekuatan senjata-senjata yang Tuhan berikan pada kita, maka kita dimampukan untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa udara itu. Makanya mari kita selalu melatih diri kita untuk mempergunakan segala perlengkapan senjata Allah itu, supaya kita mampu memadamkan segala peperangan rohani yang kita alami setiap hari, setiap saat dan ketika kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Mari kita latih terus supaya kita terampil menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, supaya kita boleh diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus dalam peperangan itu. Tentu kita mengharapkan bahwa kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya sekedar slogan, tapi itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Dan marilah kita bersyukur bahwa Tuhan memakai pelayan khusus dan tim doa jemaat kolom 28 di pagi hari yang indah ini. Tadi kita sudah mendengar, semua sudah diperkenalkan oleh Ibu Diaken. Biar Tuhan memberkati terus pelayanan dari jemaat kolom 28, dari penatua, diaken, seluruh komponen pelayanan yang ada di jemaat kolom 28. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih banyak jemaat kolom 28. Tuhan akan memakai terus, lebih heran lagi ke depan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih juga semua yang sudah hadir, sahabat doa penginjilan di pagi hari ini, baik yang sudah biasa ikut, bukan karena rutinitas, kami percaya karena panggilan Roh Kudus, sehingga semua dapat rajin mengikuti. Itu bukan karena rutinitas, kami percaya itu. Dan bagi yang baru bergabung pada pagi hari ini, kami menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti terus musafir berdoa setiap hari Sabtu. Tuhan kiranya memberkati segala persembahan kita di pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kami akan serahkan kembali kepada Ketua Komisi Pelayan Doa Penginjilan, Ibu Agnes, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sance Uguy Kereh. Tuhan memberkati dan terima kasih sekali lagi buat pelayanan ibadah doa dan firman di Sabtu 26 Agustus 2023 oleh pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 28. Dan terima kasih untuk 47 DeFi sahabat doa penginjilan musafir yang selalu setia menjadi tiang-tiang doa musafir. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk
Penatua Marli Pandelaki sebagai co-host kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, untuk pelayanan musafir berdoa di minggu depan, seperti biasa di minggu pertama di bulan berjalan, kita semua terpanggil untuk bersama dalam pelayanan musafir berdoa dan berpuasa. Bagi kita yang rindu mengambil bagian dalam musafir berpuasa, kita akan bersama diberkati dalam pelayanan musafir berdoa dan berpuasa di minggu depan, tepatnya Sabtu 2 September 2023. Dan di kesempatan Sabtu ini, mari kita dengarkan Sapa Musafir Berdoa yang akan dibawakan oleh Ketua Jemaat kita, Bapak Pendeta Seldi Seronsong MTH. Saya lihat dari sini ditemani oleh Ibu yang kekasih. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Seldi bersama Ibu Viana. Damai di hati. Silakan Sapa Ya. Musafir Berdoa. Selamat pagi sahabat doa penginjilan musafir. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, sebab boleh menikmati lagi berkat Tuhan yang luar biasa melalui apa yang sudah kita lakukan bersama. Sambil tentu bersyukur kepada Tuhan untuk berkat rohani yang boleh kita nikmati dalam musafir berdoa pagi ini, juga tentu berkat jasmani, kuat sehat boleh kita rasakan. Dengan harapan hari ini kita terus dipakai Tuhan untuk boleh melayani Dia, Allah Tuhan kita, dan boleh menjadi berkat satu terhadap yang lain. Salam sukacita, salam kasih untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang tetap konsisten, terus berkomitmen menjadi alat Tuhan dalam pelayanan yang mulia ini. Ketua dan bersama anggota, salam sukacita, salam bahagia sukacita bersama pelayan KUS dan tim doa di kolom 28. Penatua Ceni yang boleh jadi kadim, shalom. Salam berkat, Budiaken dan semua yang sudah melayani dalam doa dan pujian hari ini. Tuhan memberkati. Salam sukacita sama dengan teman-teman, badan pekerja, seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan yang boleh mengambil bagian dalam musafir berdoa di pagi. Dan ada pengantar, MC, prolog, narator, Ugoy, Pak host, ya, Penatua Marli, ya, tetap memangkilat dari sini. Puji Tuhan, tetap terus dikuatkan. Ya, ada Ibu Sandak terus, ya, dipulihkan, disembuhkan. Ya. Sama dengan Ibu Mende yang juga dalam proses pemulihan, ya. Dan terpujilah Tuhan untuk semua yang boleh kita nikmati. Salam kasih dan salam berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
damai di hati. Terima kasih Pak Pendeta Seldi bersama Ibu dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati keluarga Saronsong Leo. Tetaplah menjadi berkat. Dan dari sini saya juga sudah melihat sekretaris jemaat kita. Shalom, selamat pagi Pak Penatua Goimpis Tumbel. Ya, shalom, selamat pagi Bu Ketua, Bapak Silakan, Ibu, sahabat musafir berdoa. kami rindu mendengarkan informasi pelayanan tingkat jemaat. Disilahkan Pak Sek. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa, shalom, selamat pagi. Beberapa informasi untuk kita. Yang pertama, mengingatkan kembali sebagaimana pokok doa juga tadi. Pagi itu ya baru satu dan bulan jalan nanti minggu depan kita sudah memasuki bulan September, di bulan Gemim bersinode. Ya, dalam rangka HUT Gemim bersinode ada kegiatan Hari Raya Gerejawi, sekalian mengingatkan untuk kesiapan seluruh jemaat kolom 1 sampai dengan 29, antara lain rencana untuk ibadah pengucapan syukur tanggal 10, Minggu tanggal 10, 2023, tetap seperti pagi dan sore atau malam, dan puncaknya di jam 9 pagi. Dan kemudian ada kegiatan nanti juga, berharap juga ada kesiapan kolom-kolom dalam rangkaian juga kegiatan Hari Raya Gerejawi. Ada jalan sehat juga nanti, jadi jauh-jauh hari kesiapan kolom untuk diingatkan lagi. Jalan sehat yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September oleh panitia. Ada fun games dan lomba menyanyi, duet pelayan khusus. Ya, Pak Sek kayaknya kehilangan khusus. Hari Kamis nanti tanggal 31, kalau tidak ada perubahan, ada sidang majelis jemaat. Barangkali hanya itu, Bu Ketua, dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Goimpis Tumbel. Tetap semangat dan sukacita melayani Tuhan. Dan baik sahabat doa penginjilan musafir, di lembaran minggu terakhir di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu 26 Agustus 2023 pagi hari ini, mari kita akan abadikan dengan mengambil gambar bersama. Yang sudah open kamera, terima kasih Ibu Yohana Pangkerego, Ibu Diaken kolom 7, terima kasih. Pak Diaken kolom 6, terima kasih Pak Mateus Supit. Terima kasih yang sudah open kamera, dan terima kasih Ibu Yohana Kalele, tetap stay tune walau sementara berolahraga ria pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ika kolom 24, terima kasih. Mari yang pertama kita membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa dan merdeka. Kata Penatua Pak Sony ya minggu lalu. Mari 1, 2, 3. Terima kasih, dan kita berikan salam kemerdekaan dengan mengepalkan tangan di minggu terakhir bulan kemerdekaan kita hari ini. 1, 2, 3. Bu Agnes. Ya. Ya. Ada boleh informasi sedikit mungkin? Pendeta Lineke, silakan Pendeta Lineke. Program panitia juga kawin massal. Jadi mohon dukungan kalau ada. Kalau tidak, puji Tuhan. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 29, kami mohon data kalau ada yang akan ikut kawin massal dalam rangka HUT Gemim bersinode. Terima kasih. Siap, terima kasih Pendeta Lineke. Tuhan memberkati. Dan baik sahabat doa penginjilan musafir, akhirnya kenakanlah
seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita mampu bertahan dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita dan kita pasti tampil menjadi pemenang. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai berjumpa di minggu depan. Jaga kesehatan dan salam musafir berdoa. Shalom. Shalom. Dalam kata dan perbuatan bersama orang Salam doa untuk Penatua Max Tompodung. senantiasa takut akan Ya. Pendeta Fence juga sudah ada bergabung dengan kita. Terima kasih. bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan dan baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang. Hormat dan kemuliaan